Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nopal Gibran. Di sini saya sebagai moderator kelompok 3. Di sini kelompok 3 membahas konsep diskresi dalam HAM. Next. Baik, di sini kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Fadil Muhammad, yang kedua Tasya Komala, yang ketiga Holila Kartikasari, yang keempat Nabila Tri Ramadania, yang kelima Velia Febisara, yang keenam saya sendiri Muhammad Gibran, yang ketujuh Bil Derajat. Next operator. Baik, di sini kelompok kami membahas 6 materi. Baik, untuk materi pertama kepada saudara Fadel, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, pengertian atau definisi diskresi. Diskresi adalah tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi. Persoalan yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan opsi, tidak mengatur, tidak jelas, tidak lengkap, baik dengan atau tanpa stagnasi dari pemerintahan. Adapun pengertian menurut para ahli yaitu yang pertama, Profesor Manyamin. Diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangan sendiri. Dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi. Next. Yang kedua, Gayus T. Lambun. Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang dengan 3 syarat, yaitu demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewarganegaraannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Diskresi menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Fadel. Selanjutnya kepada saudari Nabila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. 2. Tujuan diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, disebutkan secara eksplisit bahwa tujuan diskresi adalah A. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, B. Mengisi kekosongan hukum mengenai perihal persoalan yang muncul, yang C. Memberikan kepastian hukum terhadap masalah yang ada, yang D. Mengatasi stagnansi yang dialami pemerintah dalam keadaan tertentu. Menurut Mercius Lukman, persoalan penting yang mendesak dan dianggap memerlukan diskresi setidaknya mengandung unsur berikut. Yang A. Persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat atau bersama, serta kepentingan pembangunan. Yang B. Munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba berada di luar rencana yang telah ditentukan. Yang C. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri. Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal, justru kurang berdaya guna dan berhasil guna. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nabila. Selanjutnya kepada saudari Velia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. 3. Ruang lingkup diskresi. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberi penegasan batas ruang lingkup penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan meliputi A. Pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan. B. Pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undang tidak mengatur. C. Pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang luas. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari
Pelia. Selanjutnya kepada Saudara Bill Derajat, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan asas-asas umum dan daerah hukum diskresi. Dasar hukum diskresi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 membahas administrasi pemerintahan. Di sana dijelaskan tentang penggunaan diskresi. Diskresi dijelaskan pada pasal 7 ayat 2 huruf D. Penjelasan dari dasar hukum tersebut tentang 1. Terkait unsur-unsur kebebasan bertindak pemerintahan, yaitu Presiden sebagai penanggung jawab atas bangsa dan negara dalam hal menciptakan kondisi yang dapat memberikan keuntungan kepada warga negara. Jadi Presiden diberikan kebebasan untuk mengatasi suatu kebijakan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Hal tersebut mengantisipasi adanya kondisi yang tiba-tiba timbul dan mendesak. Next. 2. Dalam hal ini, pejabat diwajibkan agar mematuhi undang-undang ketika melakukan tindakan diskresi untuk menjalankan dan menerapkan konsep diskresi. Selain diperlukan landasan yuridis, juga diperlukan landasan dari asas-asas umum bagi kekuasaan diskresi. Keperluan tersebut agar pengguna diskresi sebagai kekuasaan yang legitimasi dalam negara yang kedaulatan hukum dan diberikan. Adapun macam-macam AA, UPB, asas-asas adalah sebagai berikut. A. Kepastian hukum. B. Asas tertib penyelenggaraan negara. C. Asas kepentingan umum. D. Asas keterbukaan. E. Asas proporsionalis. F. Asas profesionalis. G. Asas akuntabilitas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Bill Derajat. Selanjutnya kepada Saudari Holila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu syarat diskresi. Pejabat pemerintah yang akan mengeluarkan diskresi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diberlakukan pembatasan-pembatasan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah. Pembatasan diskresi ini diwujudkan dalam syarat-syarat penggunaan diskresi yang harus ditaati oleh pejabat pemerintah sebelum mengeluarkan diskresi. Syarat-syarat tersebut terdiri dari A. Dibuat berdasarkan tujuan diskresi yang diatur dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. B. Diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. C. Diskresi juga harus sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. D. Dalam pembentukan diskresi harus didasarkan pada alasan-alasan yang objektif. E. Diskresi yang dibuat tidak menimbulkan konflik kepentingan. F. Dan dalam pembuatan diskresi harus didasarkan pada itikat yang baik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Holila. Selanjutnya kepada Saudari Tasya Komala, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan mengenai diskresi dalam hukum administrasi. Menurut Kamus Hukum, diskresi memiliki makna kebebasan dalam mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Hukum administrasi negara biasa disebut dengan hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintah. Lingkup pemerintahan dalam hukum administrasi adalah berada pada lingkungan jabatan di luar kekuasaan legislatif, yudikatif, dan kekuasaan yang dijalankan MPR dan BPK. Pemerintah dalam uraian ini diartikan sebagai lingkungan jabatan administrasi negara atas yang dalam bahasa ilmu administrasi negara disebut birokrasi atas destur. Next slide. Hukum administrasi merupakan keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan yang menyatakan hubungan hukum pemerintah dengan warga negara. Hukum administrasi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian khusus dan bagian umum. Bagian khusus yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan seperti hukum lingkungan, tata ruang, kesehatan, perpajakan, cukai, hukum yang bersifat sektoral, dan lain-lain. Hukum administrasi secara umum masih bersifat sektoral dan bahkan ada yang tidak normatif. Next slide. Hal tersebut sendiri menyebabkan tidak adanya standar baku yang menyangkut istilah di bidang hukum administrasi, asas maupun konsep.
Lalu, tidak terdapat sinkronisasi asas hukum administrasi, dan tidak terdapat juga pemahaman yang sama menyangkut konsep-konsep dalam hukum administrasi. Salah satu upaya yang mampu dilakukan untuk menyempurnakan hukum administrasi negara yang telah ada dengan melakukan kodifikasi hukum administrasi. Sebelum itu, terdapat 3 komponen dasar hukum administrasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hukum penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, hukum oleh pemerintah. Yang ketiga, hukum terhadap pemerintah atau menyangkut perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah. Baiklah, itu saja paparan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tasya Komala. Selanjutnya, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila saya maupun kelompok saya ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.